Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dimana untuk sekian kalinya di dalam masa pandemik ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk beribadah sekalipun di dalam digital online seperti ini. Dan sebelum saya akan mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami, kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh dipertemukan oleh firman-Mu yang hidup itu, yang akan menghidupkan roh kami, jiwa kami boleh disegarkan kembali. Mari Bapa, mari Tuhan, ajar kami untuk kami boleh bisa mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus yang dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tuhan pimpin waktu-waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Roma 2 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa di dalam Injil kitab Roma yang kedua ini itu judulnya hukuman Allah atas semua orang, ya. Di bagian paragraf 1 itu ada membedakan orang Yahudi dan orang Yunani, non Yahudi lain sebagainya. Nah, di paragraf kedua mau menekankan engkau pikir di dalam keadilan Allah gitu ya, bahwa hukum Taurat engkau pikir engkau pegang hukum Taurat. Orang-orang Yahudi sepertinya berbangga diri karena mereka memiliki hukum Taurat Musa. Nenek moyang mereka yaitu Musa yang sudah memberikan Taurat ini. Jadi kita bicara 10 perintah Tuhan gitu ya. Jadi yang sudah diturunkan atas mereka, lalu mereka memiliki itu, mereka berbangga sekali, lalu mereka menjalankan isi Taurat itu gitu ya. Yang mereka sepertinya menjadi bagian orang yang akan diperkenan oleh Allah gitu ya. Padahal kalau kita melihat bahwa hukum Taurat itu tidak akan pernah menyelamatkan manusia dari dosa gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di paragraf berikutnya gitu kan, itu judulnya hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Ya, jadi seringkali mereka punya salah persepsi. Mereka berbangga karena memegang itu, mereka berbangga karena mereka menjalankan itu, lalu mereka pikir dengan menjalankan demikian memenuhi hukum Taurat Tuhan gitu ya, maka mereka diperkenan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak ada hukum Taurat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Apakah demikian gitu ya? Justru kita melihat bahwa hukum Taurat itu menunjukkan bahwa betapa dosanya manusia. Nah, saya coba kilas balik dulu ketika kita melihat bahwa pada waktu hukum Taurat itu diturunkan di atas gunung, Musa naik gitu kan, lalu dia menuliskan melalui tangan Musa di 2 loh batu gitu ya. Lalu ketika sudah dituliskan, lalu Musa turun melihat orang-orang Israel. Apa yang dilihat oleh Musa? Orang-orang Israel sedang menyembah lembu emas yang mereka buat. Bayangkan di tengah-tengah, di saat Musa sebagai nabinya Allah, wakil daripada Tuhan, sedang menuliskan hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. Lalu waktu dia turun, dia melihat bangsa Israel, bayangkan, sedang berjinah di dalam kerohanian, yaitu apa? Menyembah berhala. Hal demikian terjadi
Itu menunjukkan bahwa hukum Taurat itu menunjukkan betapa berdosanya manusia dan betapa sucinya Allah. Jadi hukum Taurat sama sekali tidak pernah bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Justru hukum Taurat, oleh karena hukum Taurat dia dalam Alkitab, nanti bisa rekan-rekan Bapak Ibu bisa membaca kembali, mendalami dalam kitab Roma gitu ya. Ini justru menunjukkan bahwa hukum Taurat itu diberikan lalu akhirnya manusia dirangsang gitu ya untuk melakukan dosa, mengenal dosa. Bayangkan. Jadi hukum Taurat itu untuk memberikan sebuah penggambaran, hei engkau manusia berdosa. Tuhannya adalah suci, Tuhan yang kudus. Ini penggambaran yang jauh terbentang mau dikasih lihat. Nggak kayak Musa turun, Musa marah. Lalu dua batu itu dihancurkan, dipecahkan gitu ya. Tadi kita melihat bahwa yang tidak ada hukum Taurat, ada hukum Taurat itu sudah ada di dalam loh hati setiap manusia. Yang memberikan penggambaran engkau bahwa manusia terbatas yang sudah hina, yang mati oleh karena dosa. Engkau sudah tidak layak lagi karena engkau manusia berdosa. Di dalam setiap hati itu sudah ditulis melalui hukum Taurat yang Tuhan tulis di dalam loh hati manusia. Bukan loh hati dua loh batu ya secara jasmani, tetapi di hati setiap manusia. Manusia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang hina atau berdosa. Maka hukum Taurat juga memberikan penggambaran bahwa ada Tuhan yang suci, ada kekudusan daripada Allah yang gak sembarangan. Jangan ada Allah lain, jangan menyembah kepada Baal gitu ya, patung yang kau buat gitu kan, seluruhnya gitu ya. Seluruh 10 perintah Tuhan itu menyatakan betapa sucinya kuasa Tuhan, betapa sucinya Allah, dan betapa hinanya manusia, betapa terbatasnya manusia. Maka sama sekali hukum Taurat tidak akan pernah menyelamatkan. Maka di bagian kedua paragraf yang tadi sudah kita baca, sebenarnya orang Yahudi ini berbangga hati. Mereka pikir mereka bisa luput dari pengadilan yang Allah berikan. Tidak pernah mungkin bisa luput. Sekalipun mereka seolah-olah memiliki hukum Taurat, mereka boleh berbangga kepada Musa, nenek moyang mereka yang telah menurunkan ini, lalu mereka menjalankannya. Apakah benar ketika Anda dan saya menjalankan hukum Taurat, ketika pada waktu itu orang-orang Yahudi menjalankan hukum Taurat dengan segala kekusukannya, katakanlah demikian, dengan caranya dia, apakah itu juga akan menyelamatkan mereka? Sekali-kali tidak. Rasul Paulus menulis hukum Taurat dan sunat gitu ya, tanda-tanda jasmani gitu ya. Itu tidak akan pernah menyelamatkan. Lalu kalau begitu hukum Taurat itu kita abaikan saja, Pak. Kita nggak usah lihat lagi hukum Taurat. Oh tidak. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa satu iota pun di dalam hukum Taurat tidak akan pernah dihapus. Justru Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, saya coba akan bahas gitu ya di bagian ini. Jadi ini agak-agak kita mikir gitu ya, kita renungkan. Hukum Taurat diberikan kepada Tuhan turun dan tidak ada satupun manusia yang mampu melaksanakan hukum Taurat. Ini agak bingung. Kalau 10 hukum perintah Tuhan atau hukum Taurat itu diturunkan kepada manusia, Pak, lalu manusia tidak bisa menjalankan, mengapa hukum Taurat itu diturunkan? Abaikan saja toh. Cara berpikirnya tidak demikian. Saya sudah singgung di awal bahwa hukum Taurat itu untuk memberikan penggambaran bahwa engkau manusia berdosa dan betapa sucinya Tuhan. Seluruh perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan itu menyatakan kesucian Allah, kekudusan Allah, dan engkau nggak bisa. Lalu justru Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia yang tidak bercacat celah, dia menggenapi itu semua. Hanya dia sebagai manusia 100% dan dia 100% Allah. Dia yang daripada Allah sendiri menjadi berinkarnasi menjadi manusia. Dia menjalankan seluruh kitab Taurat, hukum Taurat itu. Jadi waktu Tuhan sudah genapi dengan ketaatannya, tidak ada satupun dosa sekecil apapun itu yang dilakukan Tuhan Yesus selama dia hidup.
Inilah kesempurnaan daripada Allah. Justru Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. Supaya sehingga kita yang percaya di dalam Kristus, maka kita pun sudah ditebus olehnya. Dan kita juga dilepaskan dari katakanlah tidak di bawah kutuk atau hukum Taurat lagi, tapi hukum kasih karunia daripada Tuhan. Ini perbedaannya. Waktu Anda dan saya berdosa, lalu kita seakan-akan kita menjalankan hukum Taurat. Sesungguhnya waktu kita menjalankan hukum Taurat itu, ini didorong oleh keinginan kita, kedagingan kita. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berjuang mati-matian, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Engkau lakukan itu. Tetapi ketika Anda dan saya melakukan hal itu, sesungguhnya engkau sedang menyembah Allah lain, yaitu siapa? Diri Anda sendiri. Karena waktu Anda melakukan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini karena keinginan aku, karena kekuatan aku bisa. Inilah iman yang salah. Ini yang mau dibereskan oleh Rasul Paulus. Saya coba anggap kita review lagi, flashback jauh ke belakang gitu ya. Pada peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya akan bacakan di dalam Kejadian 3. Ini Kejadian 3 di dalam peristiwa Taman Eden. Ini banyak menyikap rahasia yang luar biasa gitu ya. Sangat mendalam, penuh dengan makna. Dan saya akan coba kutip saja. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Jadi pada waktu mereka jatuh dalam dosa, lalu mereka membuat atau jatuh dalam dosa, maka mereka tahu telanjang. Ketelanjangan itu sebagai keberdosaan, penggambaran keberdosaan manusia. Lalu manusia itu membuat daun dan cawat. Membuat daun dan cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka bikin baju dari daun dan cawat dengan caranya manusia sendiri. Lalu dia tutupin semuanya. Dia sudah pakai baju sekarang. Telanjangnya udah hilang. Tapi lihat yang terjadi. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Pertanyaannya, jikalau manusia itu sudah memiliki pakaian yang dia buat sendiri, untuk apa dia bersembunyi? Ini tanda tanya besar. Kalau saya sudah pakai baju, ngapain saya ngumpet lagi? Keberdosaan, ketelanjangan ya pada waktu zaman Adam dan Hawa, keberdosaan manusia tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Ada iman yang salah di sini. Iman yang salah ini diulang oleh Kain. Kita tahu pada waktu peristiwa Kain dan Habel, Kain mempersembahkan setengah daripada hasil tanahnya. Lalu Habel mempersembahkan anak sulung domba gitu ya, kambing domba. Lalu yang diperkenan oleh Tuhan adalah persembahan Habel. Apa karena persembahannya gitu kan, karena profesinya? Bukan sama sekali. Tapi mengapa kok persembahannya seperti apakah Tuhan itu bukan vegetarian? Dia nggak suka sayur Tuhan. Bukan itu, ada makna yang di dalam itu. Kita tahu ini dosa, kesalahan Adam diulang oleh Kain. Kain mengulang kesalahan Adam pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Dia mengambil hasil tanah, dia ambil daun dan cawat untuk bikin. Dan dia tetap masih malu. Ini bicara iman. Persembahan Kain dan Habel bicara iman. Ketika Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu juga bicara iman. Caramu salah Adam. Maka pada ayat yang ke-21 saya akan kutip. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istri itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dari situ mereka tidak lagi malu. Ini bicara iman. Ketelanjanganmu, keberdosaanmu nggak bisa dengan kekuatanmu, nggak bisa dengan caramu, nggak bisa dengan cara manusia.
Manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Waktu dia ambil daun dan cawat, dia sama seperti orang yang mendirikan kebenaran sendiri. Waktu Kain mempersembahkan persembahannya atas hasil tanahnya, dia mempersembahkan dengan caranya dia sendiri. Sama seperti Adam mengambil daun dan cawat dengan caranya sendiri. Maka Kain ketika mempersembahkan hasil tanahnya dengan caranya sendiri. Ini iman yang salah, yang mau dibereskan oleh Tuhan. Ini adalah iman yang salah yang juga Rasul Paulus mau kecam buat orang-orang bangsa Israel, orang-orang Yahudi secara khusus yang engkau berbangga memegang Taurat Tuhan. Bukan dengan cara demikian. Caranya nggak demikian, karena cara itu cara manusia. Engkau menjalankan hukum Taurat. Engkau sepertinya tidak membunuh, engkau berusaha begitu rupa. Caramu justru caramu gitu ya. Engkau pikir menjalankan hukum Taurat. Caramu, engkau pikir dengan perbuatanmu engkau nggak jahat orang lain, maka aku diperkenan oleh Tuhan. Aku tidak mencuri, maka aku bisa diselamatkan oleh Tuhan. Aku tidak berzina, aku tidak mengingini, aku tidak membunuh dan tidak merampok, maka aku diperkenan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Dengan caramu, kamu pikir. Waktu orang menjalankan segala sesuatu perbuatan mereka karena mereka ingin diselamatkan, itu iman yang salah. Sama seperti Kain, sama seperti Adam pada waktu itu membuat daun dan cawat dengan caranya sendiri, dengan pengertiannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Allah. Maka Tuhan hancurkan cara berpikir Adam dengan dia menggunakan pakaian yang baru. Dia membuatkannya. Nah, Tuhan Allah sendiri yang membuatkan pakaian itu kepada manusia. Kulit binatang itu yang dipersembahkan di depan mereka, Tuhan ambil domba yang nanti penggambaran Kristus itu sebagai persembahan, sebagai yang akan dikorbankan, yaitu Yesus Kristus. Ini iman di dasar pada kebenaran, yaitu Kristus harus mati menebus dosamu. Harusnya engkau mati, maka aku mengambil anak domba. Ini adalah Kristus dan engkau harus percaya kepadanya. Ini kita bicara nanti nubuatan mengenai Kristus. Maka pada waktu itu Adam ketika melihat ada pertumpahan darah oleh karena ada persembahan, ada domba yang dimatikan oleh Tuhan karena kulitnya itu dipakaikan melekat kepada dia, disitulah mereka, ketelanjangan mereka, keberdosaan mereka dituntaskan oleh Tuhan sendiri dengan cara Tuhan. Nah, kalau kita melihat sekarang di dalam perjanjian baru dan saat ini, kita percaya gitu ya, Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Nah, nanti kita akan Paskah gitu ya. Anak domba Allah yang tak bercacat celah itu, yang pada waktu di dalam Kejadian 3 yang Tuhan mengambil untuk membuat kulit binatang untuk dibuat menjadi pakaian daripada Adam dan Hawa pada waktu itu untuk manusia berdosa. Kristus yang disalibkan, dia mati di sana guna untuk menutupi dosa Anda dan saya. Dia menuntaskan, memberikan satu pengampunan penuh. Murka Allah ditumpahkan kepada Kristus. Maka Kristus menjalankan hukum Taurat. Kita nggak bisa. Maka orang barang siapa yang percaya di dalam Kristus, maka tidak akan dibinasakan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Disinilah ketika Anda dan saya sudah menjadi milik Kristus. Engkau menerima iman di dalam Kristus. Engkau percaya kepada Dia yang sudah mati dan menyelamatkan hidup saya. Sekarang hidup saya bukannya saya lagi, tetapi melainkan Kristus yang hidup dalam saya. Sehingga waktu Anda dan saya melakukan ya perbuatan-perbuatan yang berkenan oleh karena Kristus turun atas saya. Berbeda sekali mindsetnya. Imannya diletakkan dengan yang benar, yaitu apa? Kristus terlebih dahulu. Kristus yang sudah memimpin hidup saya. Yang tadi mati sekarang menjadi hidup. Maka waktu saya bisa untuk tidak berdosa karena anugerah daripada Tuhan turun atas saya. Maka ketika saya melakukannya berbeda sekali. Ini yang mau dibereskan. Bukan berarti hukum Taurat itu nggak ada gunanya gitu ya. Tidak sama sekali. Tapi mindsetnya salah, cara berpikirnya salah, kerangka berpikirnya salah, ini mau didobrak oleh Rasul Paulus.
kepada orang-orang yang ada di sana, khususnya orang-orang Yahudi yang berbangga pegang Taurat Tuhan, berbangga punya nenek moyang seperti Musa yang menurunkan Taurat Tuhan. Mereka bangga dengan hal-hal demikian. Mereka pikir mereka akan terlepas dari pengadilan Tuhan. Tidak sama sekali. Justru Rasul Paulus ingin menekankan ada satu yang salah. Jangan sampai kesalahan daripada Adam diperbuat oleh Kain diulang dan diulang oleh bangsa Israel saat ini. Dan jangan sampai kesalahan Adam yang diulang oleh Kain dan Kain binasa. Untung Adam bisa diperbaiki oleh Tuhan. Kain apakah tidak menerima kesempatan? Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan. Saya nggak bahas pokok poin tersebut. Tapi Tuhan kasih kesempatan kepada Kain. Tapi begitu keras hati, maka Tuhan hukum Kain. Dia sudah melawan Tuhan gitu ya, membunuh Habel. Nah, saya melihat bahwa Tuhan akan bongkar. Rasul Paulus membongkar segala cara pikir yang salah untuk meletakkan dasar iman yang benar. Berjuang begitu rupa Rasul Paulus dengan kepandaiannya, pengetahuannya. Dia juga tahu mengenai hukum Taurat. Dia murid dari Gamaliel, ahli Taurat, itu guru besar daripada pelajaran mengenai Taurat itu. Seringkali kita jadi orang Kristen juga berbangga gitu ya. Bahwa ini saya orang Kristen, jadi saya pasti diselamatkan gitu ya. Ya kita pikir jadi orang Kristen gitu ya. Tapi kita nggak mengenal Kristus yang benar. Tapi iman kita tidak diletakkan dengan pengertian yang benar gitu ya. Suatu kali ini mengerikan sekali ketika kita tahu bahwa, saya akan kutip saja di dalam ayat yang terakhir tadi, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Waduh, ini nanti tidak ada satupun daripada kita, sekalipun Anda dan saya mungkin punya jabatan sebagai seorang hamba Tuhan, entah pendeta, entah guru besar, entah dosen, lektor teologi gitu ya, penginjil gitu ya, semuanya nggak akan lepas. Ya, kalau Anda dan saya salah dalam meletakkan iman kita di dalam dasar pengertian pengetahuan kebenaran yang salah gitu ya, maka sia-sialah yang selama ini Anda jalankan. Sia-sialah iman Kristen Anda kalau Anda memiliki pengertian yang salah mengenai kebenaran. Percuma. Saya akan coba mengutip lagi di dalam kitab Roma. Ya, dalam kitab Roma mengenai Injil itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat setiap kita sebagai bagian dari bagian yang penutup dari pada khotbah pagi hari ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani ya. Orang Yahudi dan juga orang Yunani ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman, bertolak dari iman kepada iman. Apa itu iman Bapak Ibu ya? Coba kita mengulas dulu definisi iman gitu ya. Orang seringkali mendefinisikan iman ya, setiap orang yang memeluk agama apapun di dalam keyakinannya, maka dia dikategorikan sebagai orang beriman. Betul Bapak Ibu ya. Jadi iman yang tadi saya sebutkan tadi adalah kita ambil sifat yang secara umum dulu. Jadi siapapun Anda dan saya, ketika Anda meyakini sesuatu agama atau apapun Anda yakin itu adalah Tuhan gitu ya. Ada oknum itu Tuhan, lalu saya memeluk, meyakini, percaya kepada oknum itu yang tanda petik disuruh Tuhan, baik itu benar atau salah gitu ya. Kita nggak bicara itu, kita bicara secara umum. Maka saya memeluk itu mungkin agama gitu ya. Maka itu saya dikatakan orang beriman, karena orang yang bertuhan gitu ya. Terlepasnya itu Tuhannya yang mana gitu ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka gambar diri Allah yang ada dalam manusia itu sudah hancur. Sama seperti cermin yang sudah pecah gitu ya. Lalu ketika itu berusaha untuk cermin itu digabungkan pun, lalu didirikan, lalu saya berkaca, apakah saya bisa merefleksikan diri saya yang memiliki gambar diri Allah?
tentu tidak akan pernah bisa merefleksikan kembali. Sebelum kaca itu jatuh, maka saya bisa mengenal diri saya sendiri. Saya bisa melihat diri saya bisa melihat dengan jelas. Mengenal dengan jelas siapa saya, hidung saya seperti apa, mata saya seperti apa, telinga saya gitu ya, ini caplang atau apa, muka saya ganteng atau tidak gitu ya, tai lalat ada di mana di muka saya tahu dengan jelas. Sama seperti gambar Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia sangat mengenal dengan Allah. Sangat mengenal Tuhan. Karena di dalam gambar ciptaan Tuhan, yaitu manusia, di dalam dirinya ada gambar Allah yang utuh. Tapi setelah jatuh dalam dosa, maka seperti kaca itu sudah pecah gitu ya. Lalu ketika manusia berusaha untuk mendirikan kaca yang baru gitu ya. Dari pecahan-pecahan itu kita bisa tahu konsep Tuhan ada dalam diri manusia. Tidak ada pada ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi jangan mau dibohongin dengan video-video yang mungkin kelihatannya anjing aja kalau mau makan berdoa itu bodoh sekali gitu ya. Mereka tidak memiliki konsep mengenai Allah dan beribadah gitu ya. Jangan mau dibohongin gitu ya. Mereka nggak mengerti konsep, dia taunya binatang itu makan, tidur, berkembang biak dan lain sebagainya gitu ya. Jangan mau dibohongin. Itu nggak benar ya. Jadi hanya manusia saja yang memiliki konsep mengenai Allah dan maka beribadah, maka mendirikan kebenaran, memeluk agama dan lain sebagainya. Terlepas akhirnya tersesat. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengenal Allah. Oleh sebab itu Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia ini. Dia yang akhirnya datang menyatakan bahwa aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi Tuhan, para rasul Tuhan pada waktu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan sekarang kita dengar di dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam Taurat pun gitu kan dibicarakan mengenai Allah. Di dalam Injil yang lain Yohanes gitu ya. Tuhan Yesus seringkali ditolak gitu kan, dicemooh, dianggap menghujat Allah gitu ya. Dianggap melawan gitu ya. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka, jikalau engkau percaya kepada Musa, maka engkau juga percaya kepadaku. Sebab apa yang ditulis Musa adalah mengenai aku. Ini lucu sekali ya orang-orang bangsa Israel pada waktu itu ya. Musa menulis mengenai Kristus, mereka nggak lihat bahwa yang diomongin itu Kristus oleh si Musa gitu ya. Mereka nggak bisa lihat itu. Makanya mereka tertutup dan mereka tidak bisa melihat. Nah, Rasul Paulus mencoba membongkar itu semua yang salah. Sehingga mereka bisa melihat kebenaran yang benar gitu ya. Kebenaran yang sejati seperti apa. Nah, kembali kepada tadi orang beriman gitu ya. Sekarang kita tahu bahwa orang memiliki iman yang sifatnya iman, tahu konsep Allah gitu ya, tahu mengenai Tuhan gitu kan. Ini sebagai orang yang memiliki iman, semua orang memiliki iman itu secara hati nurani, tahu menyadari ada oknum yang lebih besar daripada saya yang mengatur langit, yang mengatur bintang, yang mengatur matahari, bulan dan semuanya. Ada satu oknum yang saya sebut Tuhan. Ini iman yang bersifat primitif yang secara umum. Iman yang bersifat primitif ini harus berjumpa dengan Sang Firman itu yang hidup. Dan perjumpaan antara iman yang primitif itu dengan Sang Firman itu sendiri, maka pertemuan ini akan menumbuhkan iman percaya, iman sejati. Yang iman dalam kelompok definisi secara khusus, yaitu apa? Iman percaya kepada Kristus. Kalau Sang Firman ini tidak bertemu dengan manusia yang memiliki iman primitif ini, tidak akan pernah mungkin manusia ini akan diselamatkan karena dia tidak mengenal imannya primitif. Kepada Tuhan dia percaya. Tuhan yang mana? Yang mana aja yang dia jumpai, yang dengan caranya dia sendiri, dengan manusia sendiri dia bisa mencari Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Sama seperti bangsa Israel, orang-orang Yahudi khususnya menjalankan Taurat Tuhan. Mereka pikir dengan caranya dia menjalankan Taurat Tuhan bisa gitu kan diperkenan Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita mengerti ini, konsep bagaimana firman Tuhan, anugerah keselamatan itu datang kalau dipertemukan, maka kita menyerahkan hidup kita, maka waktu kita menjalankan ya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan,
karena Tuhan, ada anugerah Tuhan mendahului respon saya. Ini konsep yang benar. Rasul Paulus ingin membongkar semua, membetulkan kembali pondasi iman yang salah di tengah-tengah orang-orang bangsa Yahudi secara khusus. Lelah emang. Paulus bergumul begitu rupa gitu ya, untuk bisa mencoba melawan, menentang ya pemikiran-pemikiran salah. Karena Roma kan kota besar, kota yang banyak kelompok-kelompok cendekiawan juga gitu kan. Banyak orang-orang hebat juga di sana gitu ya. Bagaimana kita melihat bagaimana perjuangan Rasul Paulus untuk membongkar gitu ya iman yang salah. Karena kalau imannya salah, apapun yang dikerjakan sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia ya. Saya berharap pagi hari ini kita boleh disegarkan kembali. Kalau ada di antara kita, ternyata saya selama ini belum mengenal Kristus yang benar. Saya selama ini salah Pak Hengki gitu kan. Aduh saya salah nih, konsep saya, iman saya salah gitu ya. Hari ini Tuhan sedang berbicara pada setiap kita. Pada setiap Anda yang saat ini mungkin mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita benar-benar merenungkannya, agar kita benar-benar bisa membongkar gitu ya. Kita memohon kepada Roh Kudus belas kasihan untuk membongkar kembali cara kita berpikir, cara kita memahami, membangun iman kita di dalam kekristenan yang selama ini kita anut dan percaya. Waduh, ngeri ya. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang terus memperbaharui pikiran kita, pengertian kita, dan meletakkan iman kita sehingga iman kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Tujuan firman Tuhan adalah membongkar sesuatu yang salah di dalam pengertian orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang mungkin selama ini menjadi Kristen, yang sudah percaya seperti orang-orang Yahudi yang pikir pegang Taurat Musa, bangga akan nenek moyang mereka. Ternyata konsep mereka salah besar. Pagi hari kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan iman kita serta membongkar kembali cara berpikir kita, kerangka berpikir kita waktu meletakkan iman kekristenan dalam kehidupan kita yang sudah salah. Dan saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu beracara atas setiap hati dan pikiran setiap kami. Tuhan pimpin Tuhan untuk setiap mereka, Tuhan satu pribadi dengan lepas pribadi yang lain. Urapi Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh membangun kembali iman mereka yang salah dengan pengertian kebenaran firman Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh diperbarui iman kami, untuk yang salah bisa dibenarkan. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja, Tuhan yang memberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin.